Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman, dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada sesi yang kedua kali ini akan membahas mengenai pendapatan nasional. Untuk memberi gambaran awal tentang pendapatan nasional ini, ya, coba bayangkan bagi adik-adik mahasiswa sekalian, ketika lulus kuliah nanti, di kala keadaan perekonomian yang mengalami percepatan atau ekspansif, maka adik-adik begitu mudah, ya, mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan, ya, banyak mencari tambahan tenaga kerja, ya, untuk meningkatkan kapasitas produksinya, ya, dikarenakan adanya penambahan permintaan akan produk mereka. Begitu juga bagi adik-adik yang berkeinginan untuk berwirausaha, adik-adik lebih mudah, ya, memasarkan produk baik barang atau jasa yang adik-adik buat, karena kondisi daya beli masyarakat yang lagi tinggi, ya, dan kondisi perekonomian yang sedang bergairah. Begitu juga sebaliknya, ya, bayangkan jika adik-adik lulus nanti di saat ekonomi sedang terkontraksi, ya, contohnya pada saat pandemi kali ini, ya, di mana perusahaan-perusahaan menahan belanja modalnya, ya, menghentikan penambahan tenaga kerja, bahkan mengurangi karena akibat permintaan yang menurun dan untuk mengurangi beban biaya produksi mereka. Nah, untuk adik-adik berwirausaha juga demikian, ya, bahwa ketika adik-adik menawarkan produk, jasa, dan barang, ya, di pasaran, di saat itu juga daya beli masyarakat yang sedang turun, sehingga probabilitas produk yang adik tawarkan untuk dibeli oleh calon konsumen jadi lebih kecil, ya, dibandingkan saat perekonomian mengalami ekspansi. Tools, ya, atau alat untuk mengukur kinerja perekonomian pada satu waktu tertentu itu kita namakan dengan pendapatan nasional, ya. Baik, pada tabel, ya, yang muncul, kita dapat melihat di situ ada produk domestik bruto, kemudian sampai ke pendapatan bersih, ya. Jadi ada beberapa istilah mengenai pendapatan nasional ini. Kita bahas satu persatu, ya. Pertama itu produk domestik bruto atau gross domestic product, ya, bahasa Inggrisnya. Nah, apa itu PDB? Oh, itu bukan, ya, salah, ya, itu PARDD, ya, kalau marga Batak itu. Ini PDB, ya, produk domestik bruto. Secara definisi, ya, PDB ini adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian di suatu wilayah tertentu pada periode tertentu, ya. Nilai di sini nilai tambah atau nilai akhir. PDB, ya, itu mengabaikan kewarganegaraan. Jadi baik itu penduduk dalam negeri maupun penduduk luar negeri yang berproduksi di satu wilayah itu akan dicatat dalam PDB. Nah, kemudian PDB ini kita lihat jika dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri akan menghasilkan angka produk nasional bruto. Nah, produk nasional bruto ini fokusnya adalah penduduk di wilayah tersebut, ya. Jadi contoh, kalau ada orang Indonesia punya pabrik, ya, di Thailand, nah, nilai produksi pabriknya di Thailand tersebut merupakan bagian dari PDB-nya Thailand.
Nah, nilai produksi pabrik orang Indonesia yang di Thailand itu masuk ke dalam catatan produk nasional brutonya Indonesia. Atau misalnya perusahaan asing yang berproduksi di Indonesia, ya sebut saja perusahaan Amerika Serikat, maka itu akan menjadi PNB-nya Amerika Serikat dan PDB-nya Indonesia, tidak masuk ke dalam PNB-nya Indonesia, gitu ya. Nah, dalam literatur ya, ini kalau kita lihat dari pengertiannya bahwa ketika PDB lebih kecil daripada PNB-nya, ya, ini menggambarkan bahwa nilai investasi negara tersebut ke negara lain itu lebih kecil dibandingkan investasi dari negara lain ke negara tersebut. PNB kalau kita kurangi dengan penyusutan barang modal akan menghasilkan produk nasional neto. Penyusutan barang modal ini artinya barang modal tersebut mempunyai umur manfaat, ya. Metode yang sering digunakan, saya kasih contoh metode garis lurus, ya, formulasinya ASN, ya. A itu nilai perolehan barang modal, kita kurangi dengan nilai sisanya, ya. Lalu kita bagi dengan umur manfaat barang modal tersebut. Nah, perbedaan barang modal dengan barang konsumsi itu terletak pada penggunaannya. Misal saya, ya, menggunakan mobil saya untuk keperluan sehari-hari, untuk belanja ke supermarket, untuk jalan-jalan dengan keluarga, pergi ke kantor, itu merupakan barang konsumsi. Beda hal jika saya gunakan mobil tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memproduksi barang atau jasa, maka itu dikatakan barang modal. Lalu produk nasional neto itu, ya, di poin ketiga kita kurangi dengan pajak tidak langsung seperti PPN, pajak penjualan, ya, biaya masuk, biaya keluar, akan menghasilkan angka pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto ditambahkan dengan transfer payment, ya, ini kita kasih titik dulu, transfer payment. Artinya di sini pada produk domestik bruto, ya, pada penghitungan PDB ini tidak dimasukkan, ya. Di PDB itu ada komponen pengeluaran pemerintah. Nah, transfer payment ini pengecualiannya, ya. Kenapa? Karena transfer payment yang berupa bantuan sosial ini tidak mencerminkan nilai produksi, ya, tidak mencerminkan nilai produksi. Nah, makanya ini pada poin keempat, pendapatan nasional itu harus ditambahkan, ya, untuk kita mendapatkan gambaran jelas berapa pendapatan yang siap untuk kita belanjakan, ya. Nah, bantuan sosial ini bisa kita gunakan untuk belanja barang dan jasa, dan sifatnya tidak ada kewajiban apapun bagi si penerima transfer payment ini kepada si pemberi, ya. Lalu dikurangi dengan laba ditahan, pajak perseroan, dan jaminan sosial. Laba ditahan, perusahaan mempunyai keuntungan, ya, keuntungan tersebut dibagi dengan pemilik modal yang kita kenal dengan dividen, lalu selebihnya adalah keuntungan yang ditahan. Nah, ini menjadi pengurangnya, ya, pengurangnya. Lalu pajak perseroan dan jaminan sosial. Jaminan sosial seperti BPJS ketenagakerjaan, ya, yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan-karyawannya. Menghasilkan apa? Poin kelima, personal income. Nah, personal income ini dikurangi lagi dengan pajak langsung, yaitu pajak penghasilan dan pembayaran bukan pajak, seperti denda atau ada bunga bank yang mengikat pendapatan kita setiap bulan, ya, itu harus dikurangi sehingga kita bisa mendapatkan informasi berapa pendapatan bersih kita yang siap untuk dibelanjakan. Nah, pada kolom atau poin ke-6 pendapatan bersih ini, ya, kita ada dua pilihan, ya, konsumsi dan tabungan. Besarnya konsumsi dan tabungan ini dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang kita terima. Kalau pendapatan kita nol, kita tetap juga mengkonsumsi, ya. Makanya di dalam formula MPC, ya, marginal propensity to consume itu sama dengan
A plus BY ya. BY itu MPC-nya, A itu konstantanya. Nah, konstanta ini yang menggambarkan biaya hidup minimal. Misalnya saya tidak punya pendapatan, tapi saya juga wajib makan, minum, pakaian, tempat tinggal ya, dan kebutuhan hidup lainnya. Dari beberapa istilah pendapatan nasional yang telah disampaikan ya, ada dua indikator yang sering digunakan oleh berbagai negara untuk mengukur kinerja perekonomiannya, yaitu PDB dan PNB. Nah, untuk merefresh kembali ya, bahwa perbedaan antara PDB dan PNB itu, kalau PNB ya mengabaikan kewarganegaraan, sedangkan PNB itu fokusnya pada kewarganegaraan. Kalau case-nya di Indonesia berarti seluruh penduduk Indonesia, baik yang berproduksi di dalam maupun di luar negeri. Nah, untuk PNB ini sendiri, cara perhitungannya itu PDB ya ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Nah, pendapatan neto itu merupakan pendapatan atas faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja dan modal milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Untuk selanjutnya pembahasan kita akan fokus mengenai PDB karena indikator ini yang kita gunakan untuk mengukur kinerja perekonomian dan mengevaluasi perekonomian kita. Lalu kita lihat di tabel warna hijau ini dari ManQ ya, definisi PDB menurut pendekatan pengeluaran adalah nilai pasar. Nah, PDB ini berarti hasilnya itu berbentuk moneter ya. Kalau di kita itu berbentuk rupiah. Nah, dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Lalu kita lanjut ke kotak kuning dan kotak abu-abu ya. Berdasarkan harga PDB kita bisa bagi menjadi dua macam ya, atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Atas dasar harga berlaku itu kalau kita menghitung PDB berdasarkan harga tahun perhitungan. Misalnya PDB tahun 2019 ya, kita sudah mengetahui kuantiti dari antar sektor, lalu kita kalikan dengan harga di tahun 2019. Nah, informasi dari PDB atas dasar harga berlaku ini ya mengalami misalnya peningkatan nominal ya dari periode sebelumnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah mengindikasikan bertambahnya kuantitas produksi barang dan jasa, atau yang kedua, adanya faktor inflasi ya yang membuat nominalnya bertambah. Nah, PDB harga berlaku tidak bisa menjawab itu, maka kita perlu konsep PDB atas dasar harga konstan ya untuk mengurai atau untuk menghilangkan faktor inflasinya. Jadi kalau tadi contohnya PDB 2019 ya, harga yang kita gunakan adalah harga yang kita tetapkan sebagai tahun dasar. Nah, BPS menetapkan tahun dasarnya itu adalah tahun 2010. Jadi harga yang kita gunakan harga tahun 2010, kuantitinya kita sesuaikan dengan tahun perhitungan. Nanti di slide berikutnya juga kita lakukan simulasinya. Nah, untuk memperjelas ya posisi PDB, harga berlaku dan harga konstan ini, pada PDB atas dasar harga berlaku ya bisa kita gunakan untuk melihat kontribusi ya atau distribusi atau porsi dari komponen atau antar sektor di dalam PDB. Contoh, kita ingin melihat seberapa besar kontribusi industri olahan terhadap PDB. Maka kita menggunakan PDB atas dasar harga berlaku. Atau kita ingin melihat ya berapa porsi konsumsi rumah tangga di dalam PDB. Maka kita menggunakan PDB ADHB ini. Atau kita ingin melihat berapa besar pendapatan rata-rata setiap penduduk di suatu wilayah ya yang kita kenal dengan istilah pendapatan per kapita. Maka kita bisa menggunakan PDB ADHB ini. Lalu bagaimana dengan PDB konstan? Jika adik-adik sekalian sering mendengar ya istilah pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan atau otoritas terkait, maka PDB yang digunakan untuk
menghitung pertumbuhan ekonomi adalah PDB harga konstan. Nah, PDB harga konstan ini ya jika dibagi jumlah total penduduk ya, maka kita bisa mengetahui ya pertumbuhan real ekonomi per penduduk suatu wilayah. Nah, di sini ada contoh menghitung nilai tambah ya. Ini saya contohkan dalam produksi baju ya. Ada 4 proses ya, dari proses barang baku, barang antara, barang jadi sampai dibeli oleh konsumen di pasar. Barang baku ini macam-macam ya. Saya ambil satu contoh aja, yaitu kapas ya. Nah, kapas di sini nilai penjualannya Rp100.000. Artinya pada tahap pertama nilai tambah itu sebesar Rp100.000. Lalu kapas tadi dibeli oleh produsen benang ya, dalam rangka mengolahnya menjadi benang. Nah, nilai penjualannya di tabel dikatakan 200.000, artinya ada penambahan 100.000 ya, atau selisih 100.000. Nah, 100.000 ini kita masukkan ke kolom nilai tambah. Lalu produsen baju membeli benang tadi ya seharga 400.000. Selisih 400.000 dengan 200.000 ya kita masukkan ke kolom nilai tambah. Produsen baju ya sudah diolah dalam bentuk jadi, lalu dijual ke pasar, dibeli oleh konsumen seharga Rp500.000. Nah, selisih antara 500 dengan Rp400.000 yaitu Rp100.000 kita masukkan ke kolom nilai tambah. Lalu kita jumlahkan nilai tambahnya sebesar Rp500.000. Nah, kita lihat di sini ada nilai penjualan ya di setiap transaksi itu nilainya beda ya, sebesar Rp1.200.000. Nah, PDB menghilangkan pencatatan ganda atau penghitungan ganda. Oleh sebab itu, konsep perhitungannya adalah menggunakan nilai tambah, bukan nilai setiap transaksi penjualan. Apa yang diterima oleh produsen sebesar Rp500.000 ya, merupakan pengeluaran dari si konsumen baju tadi seharga Rp500.000. Nah, makanya pendapatan dan pengeluaran dalam kerangka PDB ini harus sama besarnya. Nah, pada prakteknya BPS ya menggunakan pendekatan produksi dan pada pendekatan pengeluaran ini terjadi selisih perhitungan. Nah, itu kita kenal dengan diskrepansi statistik ya, akibat terbatasnya ketersediaan data ya. Pengeluaran dan pendapatan ya ini dapat dijelaskan juga melalui diagram alir melingkar ya. Seperti di slide kita bisa melihat bahwa ada diagram alir melingkar dua sektor ya. Sebelah kiri itu perusahaan dan sebelah kanannya adalah rumah tangga. Rumah tangga ya menghasilkan tenaga kerja, tanah dan modal ya yang dibayar oleh perusahaan yang kita kenal sebagai faktor-faktor produksi ya. Perusahaan membayar upah tenaga kerja, membayar sewa tanah, membayar biaya modal ya, dan membayar keahlian, skill atau entrepreneurship dari rumah tangga. Lalu perusahaan berproduksi menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini dijual di pasar barang dan jasa. Siapa yang membeli? Yaitu rumah tangga. Artinya perusahaan mendapatkan pendapatannya dari pembelian barang dan jasa oleh rumah tangga dan merupakan pengeluarannya rumah tangga. Jadi ada dua sirkulasi ya. Di satu sisi rumah tangga mendapatkan pemasukan atau pendapatan ya dari menjual faktor-faktor produksi. Di sisi lain ya pendapatan tadi dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sehingga dalam konsep PDB, pendapatan ya atau nilai tambah produksi yang dihasilkan dengan pengeluaran atau konsumsi masyarakat, nilainya harus sama. Baik, kita lanjut ya. Ada 4 poin yang bisa kita ambil ya. PDB menghitung
seluruh jenis barang dan jasa dalam satu aktivitas perekonomian. Ya, ini keinginannya untuk menghitung seluruh jenis barang dan jasa. Lalu poin kedua, PDB tidak dapat menghitung produk yang dijual secara ilegal, ya, seperti narkoba dan sejenisnya, atau konsumsi yang kita produksi sendiri. Misalnya saya nanam cabai, nanam tomat di halaman rumah, lalu saya konsumsi sendiri, itu tidak tercatat dalam PDB. Atau tadi malam ya saya beli bakso ya yang lewat di depan rumah seharga 20.000 misalnya, itu tidak tercatat dalam PDB. Ya, atau ada tadi pagi abang tukang rumput ya menawarkan jasanya motong rumput rumah, saya bayar harga 20.000, itu juga tidak tercatat dalam PDB. Nah, ini kita kenal dengan istilah ekonomi bawah tanah ya. Suatu transaksi ekonomi yang tidak tercatat dalam PDB itu. Nah, di buku Mankyu itu ya persentase besaran ekonomi bawah tanah ini sekitar 6-20% dari PDB. Lalu kita lanjut ke poin ketiga, PDB menghitung nilai barang dan jasa akhir, bukan barang baku atau barang antara. Ya, kecuali barang tersebut tidak langsung digunakan atau belum terjual untuk barang akhir, maka barang baku atau antara tersebut akan masuk ke dalam perhitungan PDB beberapa saat dan dilakukan penyesuaian ketika barang tersebut laku terjual. Nah, dalam komponen pengeluaran, ya, komponen metode pengeluaran ini difasilitasi pada komponen perubahan inventory. Ya, jadi prakteknya ada barang jadi ya oleh produsen yang tidak laku jual, maka ini diakomodir dalam catatan PDB, dimasukkan dalam komponen perubahan inventory. Ya. Kemudian ya poin keempat ya, PDB dihitung dalam periode tertentu, biasanya dihitung dalam 1 tahun dan dalam 3 bulanan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya informasi PDB ya bagi kita dalam rangka mengukur kinerja perekonomian, sehingga kita bisa menetapkan langkah-langkah strategis selanjutnya ke depan ya, baik itu kepada pemerintah ataupun ke masyarakat ya dalam berproduksi atau berekonomi. Menurut pendekatan perhitungannya, PDB itu dibagi 3 ya. Pertama, pendekatan produksi ya, kalau dalam BPS itu PDB menurut lapangan usaha, atau kata lainnya adalah PDB menurut struktur produksi, itu sama saja ya. Nah, BPS itu mengklasifikasikannya sebanyak 17 sektor ya. Ada pertanian, perhutanan, perikanan ya, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengolahan, sampai ke sektor jasa kesehatan, kegiatan sosial dan jasa lainnya. Nah, di antara 17 sektor ini ada 53 subsektor dan ada lagi sub-subsektornya. Begitu pola BPS dalam mengklasifikasikan PDB menurut lapangan usaha. Nah, di tahun 2010 ke bawah ya, sektor itu 9 ya, berjumlah 9. Lalu ada SNE ya, Sistem National Account yang rekomendasikan oleh PBB untuk diterapkan di semua negara ya. BPS lalu melakukan penyesuaian di tahun 2013 ya. Kalau di kita istilahnya Sistem Neraca Nasional ya, SNN. Nah, itu untuk mengakomodir salah satunya ada sektor-sektor yang berkembang ya, seperti sektor jasa telekomunikasi, itu di tahun 2010 ke bawah masih tergabung dalam sektor lain. Lalu setelah 2010 ke atas itu dipisah jadi sektor tersendiri karena perkembangan transaksi perekonomiannya. Begitu juga sektor-sektor lain yang mengalami hal yang sama. Nah, kita masuk ke PDB menurut pengeluaran ya. Di sini ada konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. Ini dalam textbook kita notasikan sebagai C ya. Konsumsi rumah tangga itu seperti saya ya, Anda sekalian ya, belanja makanan, minuman, baju, kemudian ke salon atau ke tukang pangkas ya, membeli kendaraan untuk dikonsumsi, atau Anda kuliah saat ini ya, itu pendidikan masuk ke komponen C. Walaupun ini ada perbedaan pendapat di antara ekonom lainnya bahwa pendidikan sebaiknya dimasukkan investasi ya, di komponen investasi.
ditambah konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. Nah, lembaga non-profit rumah tangga ini seperti organisasi kemasyarakatan, yayasan, partai politik, ya, dan sejenisnya. C kita tambah dengan G. Ya. G itu adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah di sini bukan hanya pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah juga masuk, ya, BI, DPR, dan segala komponen struktur lembaga negara. Terdiri dari 3, ya, belanja publik, belanja modal, dan belanja rutin. Lalu setelah kita dapat angka konsumsi pemerintah, kita tambahkan lagi ke komponen I. I itu adalah pembentukan modal tetap bruto dan ditambah perubahan inventory. Nah, investasi di sini, ya, ini berbeda, ya, dengan pengertian kita secara umum. Kalau pengertian kita secara umum, ya, misalnya saya membeli saham perusahaan, ya, itu pikiran saya itu investasi saya, gitu, ya. Atau saya mendepositokan uang, itu bentuk investasi pribadi saya. Ini tidak, ya, dalam PDB yang dimaksud investasi di sini adalah membeli barang modal. Nah, apa-apa saja barang modal yang dimaksud, ya, bangunan. Kita buat bangunan, ya, misalnya perusahaan perkebunan, salah satu perusahaan perkebunan membangun pabrik baru untuk menambah kapasitas produksi, itu tercatat dalam PMTB. Atau saya membeli rumah baru, itu juga masuk ke PMTB, ya. Kemudian perusahaan belanja komputer, laptop untuk operasional perusahaan masuk ke PMTB. Ariel Noah menciptakan lagu, ya, kemudian mengeluarkan hak cipta, masuk ke PMTB. Inventory yang dimaksud di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ya. Lalu kita tambahkan dengan ekspor neto. Nah, ekspor neto di sini, ya, ekspor dikurang impor, ya. Baik, kita masuk ke PDB menurut pendapatan. PDB menurut pendapatan ini adalah PDB berdasarkan keuntungan dari faktor-faktor produksi yang tersedia, seperti perusahaan, ya, yang punya tanah, tenaga kerja, dan biaya modal. Namun, ya, pada prakteknya BPS hanya mempublikasi 2 pendekatan, ya, pendekatan produksi dan pengeluaran. Pendekatan pendapatan ini tidak terpublis, ya, salah satunya karena ketersediaan data. Baik, kita lihat di tabel berwarna hijau ini, ya, ini ilustrasi, ya, ilustrasi sederhana untuk kita bisa memahami perhitungan PDB nominal dan PDB konstan. Ya, di kolom atas itu ada angka-angka yang saya masukkan, ya. Ada 2 komoditas saja, aslinya itu beragam komoditas, ya, ada jutaan produksi yang tercatat. Nah, ini kita masukkan 2, yaitu kopi dan baju. Harga kopi dan kuantitas baju, kuantitas kopi, harga baju dan kuantitas baju. Ya, kita masuk ke cara menghitung PDB nominalnya, yaitu harga kopi di tahun terhitung kita kalikan dengan kuantiti tahun terhitung, ditambah harga baju di tahun terhitung dikali kuantiti baju tahun terhitung akan menghasilkan PDB nominal. Contohnya seperti tahun 2010 sebesar 3 juta rupiah. Kemudian dengan cara yang sama kita mendapatkan informasi PDB tahun 2011 sebesar 7.050.000 rupiah, lalu 2012 12.100.000 rupiah. Nah, dari perhitungan PDB nominal kita bisa melangkah untuk menghitung PDB konstannya. Caranya yang pertama kita tetapkan tahun dasarnya. Di sini saya tetapkan adalah tahun 2010 sebagai tahun dasar. Maka harga yang kita gunakan adalah harga tahun 2010. Maka kita lihat di situ, baik tahun 2010, 2011 dan 2012 harga tetap sama, 5.000 untuk kopi dan 50.000 untuk baju. Kuantitinya yang disesuaikan dengan tahun perhitungan. Hasilnya pada tahun 2010 karena ini sebagai tahun dasar maka sama dengan PDB nominalnya yaitu 3 juta, kemudian 2011 5.750.000, kemudian 2012 8.500.000 rupiah. Nah, dari PDB nominal
kita sudah dapat, lalu PDB konstan kita sudah dapat, kita bisa melangkah untuk menghitung deflator PDB. Deflator PDB ini adalah salah satu indikator ya untuk menghitung tingkat inflasi ya, selain dengan indeks harga konsumen. Nah, caranya ya PDB nominal kita bagi dengan PDB konstan kali 100. Nah, kita pada tahun 2010 mendapatkan angka 100 karena sebagai tahun dasar, lalu tahun 2011 122 poin dan 2012 142 poin. Nah, berapa persentase inflasinya? Tinggal kita masukkan formulanya, yaitu 122 ya pada tahun 2011 dikurang 100 dibagi 100 kali 100 gitu, ya, keluar angka 22%. Artinya inflasi yang terjadi pada tahun 2011 sebesar 22%. Lalu pada tahun 2012 dengan formula yang sama kita mendapatkan tingkat inflasi sekitar 16%. Ya, ini rumus mencari inflasi di tahun berjalan tadi ya. Lalu ini selangkah lagi kita bisa mendapatkan velocity of money ya. Jika kita mengetahui berapa jumlah uang beredar, ya kita bisa melakukan perhitungan. Ini saya kasih contoh ya. Pada tahun 2011 diketahui jumlah uang beredar itu Rp500.000 ya. Nah, formulanya V ya sama dengan P kali Y per M ya. M kali V sama dengan P kali Y. Keterangannya V itu adalah kecepatan peredaran uang, P itu tingkat harga atau deflator PDB, Y itu kuantiti keluaran produksi atau PDB konstan, M itu kuantiti uangnya. Ya, kita masukkan saja V sama dengan PDB nominal tahun 2011 ya. P kali Y itu PDB nominal tahun 2011 dibagi dengan kuantiti uangnya ya. Tahun 2011 PDB nominal sebesar 7.050.000, kita bagi dengan JUB-nya 500.000, kita mendapatkan V sebesar 14,1. Artinya di tahun 2011 ya, untuk total belanja sebesar 7.050.000 tadi ya, dengan uang beredar sejumlah 500.000, maka masing-masing rupiah harus berpindah tangan sebanyak 14 kali dalam setahun. Nah, ini tabel dari BPS saya ambil ya untuk menggambarkan PDRB ya menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan harga konstan Sumatera Utara tahun 2017-2019. Ya, bedanya PDRB dengan PDB itu kalau PDRB skala regional ya seperti provinsi, kabupaten, kota, kalau PDB itu skala nasional. Selebihnya adalah sama ya. Nah, di sini ada 17 sektor, kemudian ada nominal-nominalnya setiap tahun ya. Kita lihat di situ ya, di tahun 2019 ya. Ini kita mengambil contoh. PDRB berdasarkan harga berlaku 2019 sebesar 801 triliun dan PDRB berdasar harga konstan sebesar 539 triliun. Hasilnya sama dengan PDRB menurut pengeluaran ya. 2019 itu 801 triliun berdasarkan harga berlaku dan harga konstannya 539 triliun pada tahun 2019. Nah, jika kita mengamati ya porsi dari komponen-komponen ini, kelihatan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga ini yang terbesar di antara komponen lainnya ya. Nah, ini bukan pembenaran atas pentingnya konsumsi dibandingkan produksi gitu ya. Karena konsep PDB ya, konsep perhitungan PDB yang kita gunakan itu adalah nilai jasa atau barang akhir ya yang diinputkan, sehingga mengabaikan semua produksi pertengahan. Nah, tidak kelihatan ya transaksi bahan baku dan antaranya. Kalau kita mau membandingkan ya produksi dengan konsumsinya, bisa saja investasi ya, komponen investasi kita tambahkan transaksi antara, bisa jadi besar presentasinya lebih besar produksi dibandingkan konsumsinya gitu ya. Di sini ada grafik ya, angka-angka tadi saya grafikkan ya. Harga berlaku itu lebih tinggi batangnya dibandingkan harga konstan.
Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah PDB, ya, apakah produk domestik bruto yang tinggi mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang baik? Nah, untuk menjawab itu kita harus mengenal keterbatasan dari alat ini. Pertama itu PDB tidak bisa berbicara soal ketimpangan atau pemerataan. Contoh, ya, ada 100 orang yang mempunyai pendapatan sebesar 50.000, semuanya 50.000, maka PDB-nya 5 juta. Begitu juga ketika pendapatan 10 orang sebesar 500.000, sedangkan 90 orang lainnya tidak punya penghasilan sama sekali, maka PDB-nya juga sama, yaitu 5 juta. Di angka 5 juta itu tidak tergambar bahwa ada 90 orang yang tidak mempunyai pendapatan. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari PDB ini, kita bisa menggunakan indeks Gini, indeks Steele, atau indeks Williamson, ya, yang membicarakan ketimpangan pendapatan antar wilayah, ya, atau indeks Gini yang membicarakan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Lalu yang kedua soal waktu luang. PDB yang tinggi bisa saja terjadi akibat bertambahnya waktu kerja tenaga kerja yang tadinya 8 jam kerja per hari, ya, menjadi 12 jam kerja per hari, maka meningkatkan nilai PDB tadi. Tapi ini kontradiktif, ya, dengan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Dengan semakin bertambahnya jam kerja tadi, ya, kualitas tenaga kerja, berinteraksi dengan keluarga, tetangga, dan orang sekitar itu menurun, ya. Dan PDB tidak bisa menginformasikan hal itu. Tapi ya, pada dewasa ini kita punya serikat-serikat pekerja yang punya daya tawar yang seimbang, ya, dengan pengusaha. Ya, pemerintah memediasi itu, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak pekerja itu bisa langsung disuarakan oleh serikat pekerja, gitu ya. Lalu kualitas lingkungan. PDB yang tinggi tidak bisa mencerminkan keadaan lingkungan, ya. Apakah semakin rusak atau semakin baik, itu tidak ada tergambar. Misalnya, ya, kita untuk memperoleh PDB tinggi, kita babat pohon-pohon di hutan kita yang banyak, gitu ya, sehingga transaksi penjualan kita bertambah di tahun ini, tapi di tahun berikutnya ya menurun, kan? Dan tidak ada reboisasi misalnya. Nah, ini kan berbahaya, ya, untuk keadaan lingkungan. Atau pabrik-pabrik, ya, diberikan hak bebas untuk mengeksplorasi, untuk berproduksi dengan mengabaikan faktor lingkungan, seperti pabrik, ya, mengeluarkan limbah air yang sampai ke laut, itu bisa mencemari laut, membuat ikan-ikan kita mati. Nah, ini juga jadi permasalahan, ya. Tapi ini bisa dilengkapi dengan pengetatan izin lingkungan yang diberikan oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berproduksi, misalnya, ya, atau apalagi produksinya sensitif sekali dengan lingkungan. Atau dengan memonitor juga, ya, dalam durasi waktu tertentu terkait dengan kedisiplinan perusahaan-perusahaan tersebut untuk meminimalisir dampak lingkungan hasil produksinya. Lalu yang keempat, PDB ini tidak mencerminkan kesehatan kita, ya, mutu pendidikan kita, tingkat seni kita, ya, nasionalisme kita, dan hubungan baik dengan orang sekitar, dan apapun yang membuat hidup kita berharga. PDB tidak bisa menginformasikan itu. Tapi ada satu poin yang bisa kita ungkap, ya, bahwa dengan pendapatan yang tinggi, dengan PDB yang tinggi, kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik, ya. Kita bisa membuat pendidikan yang lebih bermutu, ya. Kita bisa menikmati kesenian dengan rileks, ya. Kita bisa
otomatis meningkatkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap negeri ini ya. Lalu kita balik, kalau saya ya menganggur selama bertahun-tahun, tidak punya pendapatan sama sekali ya, banyak orang yang menjadi beban bagi orang lain, apakah ini akan lebih mudah untuk mencintai negeri kita ini atau sebaliknya gitu ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada sesi kedua kita kali ini, dan akan kita lanjutkan ya sesi ketiga dengan pertumbuhan ekonomi dengan contoh-contoh yang sudah diberikan di sesi kali ini. Demikian, salam sehat, salam produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.